Let's go, kita tanya dokter. Menu sahur ya, jadi menu sahur itu kenapa supaya kita tetap sehat itu sebetulnya tidak jauh-jauh dari menu seimbang kita sehari-hari. Jadi yang pertama kita harus cukup cairan ya, jadi minum itu memang dibatasi sejak kita buka puasa sampai waktu subuh. Jadi sebagian waktu kita sahur sampai subuh itu penuhilah dengan minum yang cukup ya. Bangun tidur minum, kemudian makan buah dulu kalau ada ya. Jadi kenapa dianjurkan makan buah? Karena buah itu ada seratnya sehingga tidak cepat naik gula darah dan tidak cepat turun lagi. Serta dengan adanya vitamin, mineral, elektrolit dan serat di dalamnya itu lebih memenuhi kebutuhan kita selama 14 jam puasa ya. Kemudian setelah makan buah kita bisa minum lagi ya. Setelah minum kita bisa makan lengkap ya. Banyak sekarang isu beredar bahwa jangan makan karbohidrat, jangan makan fruktosa. Sebetulnya semua zat gizi itu dibutuhkan, tetapi tentu saja dalam jumlah yang wajar. Nah, jumlah itu dalam ukuran rumah tangga. Pada saat makan lengkap sesuai isi piringku ya. Jadi jangan lupakan protein yang terkontrol lemaknya, terutama untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang harus membatasi lemak ya. 2 porsi protein ya dengan lemak terkontrol atau rendah lemak itu bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Idealnya ada protein hewani dan nabati, tapi pada kondisi tertentu kalau ada hewani bisa 1,5 potong, kalau ada nabati saja bisa 2 potong gitu ya, karena kualitas protein di hewani lebih tinggi daripada nabati. Kemudian jangan lupakan sayur karena dia menyumbang sedikit glukosa, menyumbang vitamin, mineral dan zat gizi yang bermanfaat yang kita sebut functional food atau nutraceutical yang akan melengkapi kebutuhan kita untuk tetap sehat selama puasa. Dan tetap sebetulnya jangan lupakan karbohidrat ya. Untuk yang berat badannya normal tidak ada masalah, karbohidrat cukup kalau diukur sekitar 100 gram, kalau badannya tinggi itu 150 gram. Kalau sedang membatasi asupan makanan karena harus mengontrol berat badan, itu bisa maksimal 100 gram atau sekitar 1 mangkuk kecil ya, atau 1 centong gitu ya. Bisa nggak kurang kalau karena saya dalam program diet atau saya biasanya makan nasi kurang dari itu bisa, tapi seminimalnya penuhilah 50 gram ya, itu untuk memenuhi kebutuhan energi dari karbohidrat ya. Dari karbohidrat walaupun kita dapat sebagian kecil dari buah, sebagian kecil dari sayur, tetap kita harus memenuhi kebutuhan karbohidrat dan tentu saja berserat. Jadi mungkin tidak dianjurkan roti tapi tetap nasi. Kalau terpaksa roti ya whole wheat bread atau roti gandum dengan salad sayur gitu ya. Boleh enggak mie? Kalau bisa mah enggak ya, karena itu adalah tepung yang diolah sekian kali. Kalaupun pengen banget mie, tapi tetap jangan lupakan proteinnya dan jangan lupakan setengah porsi dari makan kita itu adalah sayur. Jadi mengimbangi serat yang kurang dari sumber karbohidrat. Nah, setelah makan, minum yang cukup lagi terus sampai saat subuh ya. Imsak itu kan siap-siap ya saat subuh. Kalau terbiasa minum susu, silahkan penuhi minum susu di waktu sahur ini ya. Jadi memang sahur itu kalau dilihat dari sisi kesehatan itu cukup penting perannya untuk membekali nutrisi kita selama 14 jam tidak masuk makan dan minum. Itu yang membuat kita tetap sehat ya. Dan insya Allah dengan mengurangi kebutuhan makanan dari 3 kali makan ke 2 kali makan, itu sekitar 80% kita konsumsi makan itu kita akan tetap sehat insya Allah ya. Karena makan berlebih itu atau makan sampai kenyang itu di atas kebutuhan kita, dan itu tentu saja membebani organ tubuh kita ya. Jadi insya Allah tetap sehat dengan makan lengkap, dengan variasi semua warna buah dan sayur ya, berganti-ganti dengan variasi protein dan karbohidrat berserat dalam jumlah cukup tidak berlebih. Insya Allah tetap sehat ya. Mungkin itu tips dari saya. Selamat berpuasa, semoga sehat selalu.